Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa ala man wassalafus salih al-Fatiha. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wa habibina wa qudwatina syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim al-dhalin. Wassallu hadrati jami' masyayikhina masyayikh mustahina ustadina mu'allimina wa rasulina hadrati jahrin jalillah wa qadabana jaba' wa naqamba wa lamdah wa ziyada samad radiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina hadrati jami' abaina wa adna jadadina jadadina wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina amin. Mawlaya sholli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi nurja syafa'atuhu min kulli awnin wa nimuqtahimi rabbi min mustafa maqasidana firlana ya Rami ya Arham Rahimin Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita aturaken raos syukur dhateng Allah bi qaulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun monggo kita sareng-sareng dherekaken dawuhipun Hadratus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Madza wajada man faqatak. Ing apa suwi-wiji nemu sapa wong faqadak kakang kelangan. Kelangan sapa wong ing panjenengan Allah. Wa maladzilan uta apa iku faqadah ilang kelangan sapa man wong wajada kakang ketemu sapa man ing panjenengan. Paham jenengan? Menotokno paham. Apa yang diperoleh seseorang yang kehilangan Allah? Artinya gak ketemu Gusti Allah, ya gak ngandel karo Gusti Allah. Atau dalam perjalanan rohaninya ini belum sampai kepada tahapan makrifat kepada Allah. Apa yang diperoleh seseorang yang kehilangan Allah? Jawabannya berarti ya hampa hidupnya. Demikian juga wa man ladzi faqada man wajadak. Apa yang hilang dari seseorang yang telah menemukan Allah? Apa yang hilang?
dari seseorang yang telah menemukan Allah. Paribasan wong nek wis gampangane kenal temenan karo Gusti Allah iku, katakan tidak ada yang hilang. Jadi sudah cukup bisa memiliki atau bisa menemukan Allah, bisa kenal dengan Allah, bisa usul dengan Allah. Ini pomo diparil gak di opo-opo nggak masalah bagi orang seperti itu. Bagi orang sing ngatos ngoten niku wau, intine niku ketemu karo Gusti Allah iku sudah segala-galanya. Walaupun paribasan enggak duwe apa-apa, pemeneh sik duwe apa-apa, kadek iso ketemu karo Gusti Allah. Artinya hati ini selalu terisikan kalimat-kalimat asma Allah. Iki maknane ketemu karo Gusti Allah. Ora kok ketemu nang surpring ya ndak. Nang surpring iso ketemu Allah dalam arti tafakur. Nang surpring tafakur tentang nikmatnya Allah, tentang anugerah Allah, tentang kebesaran Allah. Dia walaupun kita nang surpring tapi dia menemukan Allah. Lah itu ini sik kuali. Gak ketemu Allah gak apa-apa, sing penting ketemu duit. Gak ketemu Allah gak apa-apa, sing penting ketemu duit. Ya alhamdulillah sik waras. Sik seneng karo duit. Artinya bagaimana hadirin, prioritas yang mesti harus kita kejar di dalam kehidupan ini, memang kita ini minallah ilallah, dari Allah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah kenikmatan yang tersendiri. Sehingga ada seorang syair yang mengatakan, idza abqatid dunya 'alal mar'i dinahu fama fatahu minha falaysa binuiri. Kalau seseorang itu di dunia ini masih berpegang kepada agama, akidah, keyakinan, keimanan yang benar, fama fatahu minha, apapun yang hilang dari mereka dari persoalan duniawi, ini enggak masalah. Enggak masalah. Artinya tidak menjadi persoalan bagi mereka. Karena apa? Karena sudah menemukan jati dirinya, bisa usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis bahasa kusrone wis ngenekne sing duwe iku mesti barang-barangnya katut. Lah sing duwe jagat sapa? Wis iso nyekel sing duwe jagat, iso nyekel karo sing gawe donya iku lho, kurang apa meneh. Cara bahasa awake iso menguasai presiden lho, masih ganti presiden gak masalah. Gitu. Lah wis nyekel presiden di tangan saya, apapun kemauan saya pasti dituruti kan. Wong presiden sudah di tangan saya. Semua itu tunduk pada presiden, sementara presiden tunduk pada saya. Jadi artinya saya bisa memegang kendali presiden. Kan ngono to wong modele kan ngono ki. Ya gak tahu roman. Enggak jadi DPR tapi bisa mengendalikan DPR. Wis kira tok dawa enggak. Nek ngono gak paham jenengan, tapi nek ngene iki ora paham. Jadi kadang-kadang orang-orang yang intelek itu enggak mau tampil tapi power. Bagi mereka yang tampil itu ternyata sami'na wa ata'na dengan orang-orang yang tidak tampil, karena memang ada apa di situ saya nggak tahu juga. Iki kalau digambar ning ngono iku rada gampang teko. Jadi ketika kula panjenengan sudah menemukan Allah, dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, ya apapun yang kita mau tentu Allah melayani kan. Memang kita sudah kenal dengan Allah, sementara alam semesta ini kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Awake dhewe iki kadang-kadang ya gak kadang-kadang penggawean iki goleki yang bukan permanen, gak gelem nyekel empote, gak gelem nyekel pokoke, tapi golek kepyokan ngono. Ya itulah kita. Makanya diingatkan oleh Mbak Yaya ini, apa yang ditemukan bagi seseorang yang kehilangan Allah, dan apa yang hilang bagi seseorang yang telah menemukan Allah. Jadi kehilangan yang terbesar adalah ketika hati ini hilang dari sambungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penemuan yang sangat berharga, keberhasilan yang sangat berharga ketika hati ini bisa langsung channel terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula jenengan saged ngoten. Allahumma amin. Jadi wali gak kepada Allah gak apa-apa, yang penting untuk duit. Ya duit ya penting, tapi bagaimana mengupayakan kehidupan ini bisa lebih tentram karena selalu merasa bersanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau loncat wonten sair ngeten iki awake dhewe ben rada introspeksi. Syair-syair niku ya enggak semua jelek, tapi ada syair yang bersifat mauidhah, bersifat tauhid dan seterusnya. Cuma bentuknya itu gubahan syair. Sahrul uyuni li ghairi wajhika batilu wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i'un. Melek wengi yang bukan karena membayangkan keagungan panjenengan ya Allah, itu adalah melek wengi sing sia-sia. Melek wengi yang tidak membayang-bayangkan keagungan Allah, tidak untuk berzikir kepada Allah, itu adalah melek sing sia-sia. Melek bahasa Indonesia ne piye? Aku biyen gak tahu roh komusi, aku melek iku apa? Nek turu tidur, nek melek gak merem. Saya tidak tahu. Jadi karipan malam, melek bengi sing bukan karena tafakur terhadap kebesaran Allah, itu melek bengi sing sia-sia. Tiwas karipan gak ono gunane. Ini dengan kulino ngono pokoke. Melekan tapi mbok kono gaple-gaple apa yang tidak ada manfaat. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika dha'i'un. Menangis yang bukan karena kehilangan Allah, menangis yang bukan karena terlepas hatinya ingat kepada Allah, itu adalah menangis yang sia-sia. Wadir atau ketemu tadi ya atau ngerasane pisah dengan Allah. Wong niku cerita mawon. Wong niku nek wis merasa hatinya itu dibuka oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, kemudian terganggu pada suatu saat, terganggu hatinya rada kacau, hatinya rada begitu terganggu, niki dia menangis karena mengapa hati ini bisa terlupakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi mereka yang sudah merasakan betapa indahnya bertemu dengan Allah itu, dia akan merasakan suatu keindahan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Irasane wong ketemu karo Gusti Allah iku diibaratno keindahannya, kebahagiaannya itu melebihi orang-orang yang main musik disandingi dengan artis-artis cantik,
minuman-minuman keras ya, dengan musik yang begitu menggelegar, itu luar biasa. Kira-kira bahagianya kayak apa seperti itu? Sing wis tahu itu. Jadi bisa berjoget, bergoyang bersama dengan artis-artis yang cantik-cantik seperti genderuwo ya. Oh itu gak kelingan kira-kira ngono kira rasane. Hilang kesadarannya. Nah itu dibanding dengan orang yang telah memasukkan dirinya masuk di dalam wilayah mahabbah tengene Gusti Allah, jauh lebih indah ketika seseorang sudah masuk pada tahapan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa kuat bertahan andai kata kita masuk dalam dunia musik, dunia yus ngono kuwi, berjoget-joget bersama dengan para artis, itu kira-kira bertahan pirang jam, betah-betahan sedina sungi joget terus kuat ora dengken, atau mungkin hanya sebatas berapa jam saja itu sudah lelah, sudah hilang rasa kesenangannya, sudah terganggu dengan kondisi-kondisi badan yang semakin berkurang. Jadi dia terbatas. Ya kepuasannya ya sebatas waktu itu saja. Habis itu hilang. Tetapi bagi orang yang ahlul ma'rifat, gak ada habisnya. Gak ada habisnya rasa bahagianya, rasa kebahagiaan lah ya. Senenge niku gene enteke. Buktine wong-wong sing wis sampai kepada situ, ketika dia sudah membangun rasa mahabbah dengan Allah, untuk sholat satu malam 1000 rakaat itu enggak terasa. Satu malam khatam Al-Quran enggak terasa. Kenapa? Karena ada rasa mahabbah pada Allah. Ada rasa mahabbah kepada Allah. Hatinya sudah nyetrum tengene Gusti Allah, sehingga bahkan ada yang 3 hari 3 malam nggak terasa dia itu yuk gak kelingan apa-apa saking senengnya, jadi ya mbuh kono saking dia. Nah ini dunia yang kita belum pernah merasakan, cuman diberi kabar oleh cerita-cerita bagi mereka yang telah sampai ke derajat seperti itu. Ya monggo awake dhewe niki ya mosok padha wonge mosok gak iso. Padha kentole. Ya mesti kono lah, padha kentole, kono ya mangan aku ya mangan, kono iso nyampu aku gak. Jane kudu ngono, tapi nyerah ae. Mesti ae kono kiai, ngono ki sing ra enak. Kan enggak ada syarat kiai atau enggak kiai, itu kan enggak ada. Kita sendiri yang membuat syarat, membatasi dirinya sendiri. Harus sholat duha, lah kayak ustad. Apa ada dalilnya itu kalau nggak ustad nggak boleh sholat duha, kalau nggak ustad nggak boleh tahajud? Masa ada dalilnya? Ya kan nggak ada. Tapi kita ini yang sok gawe lakon sing ora dilakoni sebenarnya. Ya sekedar alasan. Mesti diomongi kono ngono ya. Alah kayak ustad ya. Ustad kadang-kadang ora pati. Laqad khaba man radiya dunaka badalan walaqad khasira man bagha angka mutahawwalan. Teman-teman rugi wong sing golek ganti sakliyane Gusti Allah. Rugi wong sing golek ganti wis entuk Gusti Allah diganteni.
Teman-teman rugi wong sing gantekne Gusti Allah kelawan liyane Gusti Allah. Ya modele wani ninggal ibadah mergo enek calteran apa kono, penggawean apa sing enek duwike, sing enek hasile. Nah, sementara meninggalkan tugas ubudiyahnya hanya mengejar materi. Ngeten iki cara mriki delokne. Ya rugilah wong golek ganti sanga liyane Gusti Allah. Wong wis entuk Gusti Allah kuwi wis entuk segalanya, nyang apa kok di gantekne liyane Gusti Allah. Yes, ngene iki diangen-angen mawon lah. Ketika kula panjenengan dihadapkan kepada dua persoalan, nek ngene aku engko entuk dhuwit tapi kelangan ibadah, nek ibadah aku engko gak entuk dhuwit, piye kira-kira? Piye kira-kira? Lek aku engko ngene entuk dhuwit tapi kehilangan ibadah atau jamaah lah penangi contoh sing paling kena. Tapi nek aku melok jamaah kelangan duit, oyo-oyoan si malakama jane yo pengen tok duit tapi yo pengen ganjaran. Piye sing dipilih sing dikudune? Karepe yo entuk duit yo jamaah. Tapi kita begini, cara hitung-hitungan ini. Kalau kita entuk duit tapi melanggar itu ada sanksinya. Tetapi kita ketika melakukan perintah ini ada jaminan. Mungkin ini nggak dapat. Dari sisi ini tadi nggak dapat. Tetapi kita nggak tahu justru diganti oleh rezeki yang lebih banyak. Siapa tahu seperti itu. Makanya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ibadah sekalipun lahirnya itu kita harus korban gak dapat uang pada saat itu, tapi dengan beribadah niki kita yakin akan diganti oleh Allah yang lebih barokah. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak yakin. Yes, penting duit lah. Jamaah sok ben enek-enek. Ya ini oyo-oyoan perang, disinilah perang. Perang antara bagaimana kita menentukan sikap memilih Allah atau memilih karepe nafsu. Karepe nafsu untuk duit, karepe Gusti Allah wae kudu ibadah. Tapi kalau yakin bahwa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yang bertakwa diberikan berbagai solusi dalam berbagai kesulitan, niki enggak iman atau ya enggak takut meninggalkan sesuatu pekerjaan yang diharapkan ada upahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu enggak selalu seperti itu. Ini kan umpamanya pas terjadi seperti itu. Kok memangnya begini, ini ujian. Jadi ujian itu ya nama ujian untuk menjajaki sejauh mana komitmen keimanan kula jenengan. Sesuatu yang ketika dilarang itu malah prosesnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah akhirnya terjadi orang-orang Bani Israel mendapat kutukan dari Allah, menjadi kerat itu ya karena dilarang mencari ikan pada hari Sabtu. Nah, sedangkan kalau hari Sabtu itu ikannya itu kelihatan. Istilahnya ikannya itu gampang dicekel ngono lho. Ngambang kabeh cara dijamprok, dicolo iku gampang. Tapi dilarang waktu itu. Nah, komitmennya ndak bolehnya ini dipameri karo ngono kuwi. Seperti pada zaman Kanjeng Nabi umroh. Orang yang sedang ihram itu kan nggak boleh membunuh
memburu hewan buruan walaupun halal nggak boleh. Ada kidang, ada khimar alasan dan seterusnya. Nah, ketika dilarang oleh agama, niki ketika orang sedang ikhram nggak boleh berburu, masya Allah. Hewan-hewan buruan itu loh kalau wedek, nyedek bahkan manuk-manuk itu pada mencelok ning apa pundake para sahabat. Padahal diwek-wek gak oleh, diwek-wek apa dicekel apa diantem apa dipetangkep nggak boleh, itu artinya dapat dam atau kena sanksi. Tapi malah ngeluh wedek gitu. Ini anunya istilahnya ujian untuk melihat sejauh mana komitmen kita. Istilah itu dipameri kan, dipameri seperti itu. Seperti ingin jenengan ngomongin bakulan Jumatan iki jelalah tutup ngono sing teko akeh. Sadurunge mu yo ayam-ayam bae mbok arep tutup jam 10. Muni rame. Karena awakmu kelingan iki Jumat apa gak? Itu. Ya itu memang seperti itu modelnya. Modelnya untuk menanting Wis kaya ingin nanting ben sak pira bobote imanmu iku nek gene ngono kan gak ketara. Seperti sekarang ini kan kita sedang ditanting sejauh mana kesabaran umat Islam kalau kita mendengarkan, melihat, membaca dalam medsos itu ngono-ngono ki kakar-kakar. Itu saat ini saya pikir ya nanting kesabaran. Mosok enek Muhammad itu bukan orang Arab barang ngono iki kaya enek. Lah ngene pemene awake pegel ati-ati. Wis mbok ndone dudu Arab, kayak dudu Arab panggakannya Nabi bangga wong keturunan Arab. Sing ngonekne dudu wong Arab itu kan orang enggak paham. Awake dhewe wa arid anil jahilin. Gak paham ya wis mbarene wong ora paham. Gobloke rasa diladeni. Wa arid anil jahil. Kalau orang sekarang ada yang ngolok-ngolokkan NU, ngolok-ngolokkan Hasyim Asy'ari almarhum, ngelok nih siapa aja yang memang itu sebagai orang-orang yang diakui sebagai pahlawan, dilok-lok nih dia itu berbuat apa untuk Indonesia, untuk perjuangan itu dia berbuat apa, pernah berjasa apa pada Indonesia ini, kok berani-beraninya mengelok-ngelokkan Hasyim Asy'ari, ngelok-ngelok nih para kiai dan seterusnya. Kalau ditanya dia itu pernah berjasa apa terhadap kemerdekaan Indonesia? Kan dia apa-apa nih, kur pinter ngelok nih ngono, pinter ngelok nih dok. Nah, seperti ini kita ditanting, nek marah iya tewas ketok gobloke awake dhewe. Ya, istirungokne wae lah. Gak sampai satu tahun ya mati. Nah zamane ngono kuwi, lok-lokan jarak jauh itu. Terus karepe piye rumangsaku? Ya kembali. Laqad khaba man radiya dunaka badala. Teman-teman rugi wong sing golek ganti saliyane Gusti Allah. Golek ganti sesembahan, golek ganti yang dicintai, atau golek ganti yang diagungkan. Ini kan berarti meninggalkan Allah. Ini rugi banget. Ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha bisa, yang maha menciptakan. Kenapa mencari Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa? Bertuhan kepada seseorang hamba yang dia sendiri adalah kondisinya lemah, dia bisa mati. Kenapa dipertuhan? Sedangkan ada Allah yang maha kekal dan abadi. Kok cari Tuhan selain Allah? Ini kan khoba. Kalau kita perpanjang seperti itu. Jadi ya sindiran lah seperti ini.
Wonten dawuhipun sebagian ulama, kana indana rajulun, nggak ada tonggo, batul ulama niki nggak ada tonggo yang menetap tengriku pun sekitar 13 tahun. Loh niki lho. Yusolli kula yaumin wa lailatin alfa rakatin. Ini jenengan sekapati ngandel, diomongin ini ora mandel. Setiap hari itu sholatnya 1000 rakaat. Alas, ngomong apa iki? Ukurannya jenengan ya Mbak. Ukurannya itu wong itu ngukur wonge biasa ya diukur karo kapasitasnya. Atasnya aku ya ora iso. Tapi ketika ada orang yang diceritakan bisa lah umuk ya. Ini kita wis ngumuk nih dhisik ra iso ra mungkin piye lek lakoni tapi nyatane enek sampai ya namanya orang lama-lama dia itu lumpuh. Dan niki nek pun bareng asar yang niki niku lenggah madhep kiblat. Lho niku sing dikritik kok malah khalifah, aku guyu niki ya. Yang dikomentari gampangannya ini malah khalifah. Ajibtu lil khalifah kaifa aradat bika badalan. Saya itu heran ada seorang khalifah, raja diraja kok mencari ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok yang dicari bukan Allahnya tapi ganti atau selain Allah. Wal ajibtu lil khalifah kaifa istanasat bisiwaka. Bahkan saya heran terhadap sikap khalifah yang merasa terhibur dengan selain panjenengan ya Allah. Niki ngritik khalifah yang sibuk dengan materinya, dengan bisnisnya, dengan pengumpulan harta bendanya sehingga melupakan Allah. Saya heran ada khalifah seperti itu. Niki kalau angan-angan pada zaman itu ada seorang sufi yang peka terhadap perilaku seorang khalifah yang tidak mengedepankan rohaninya, mengejar kemewahan, mengejar materinya sehingga tidak merasa senang atau tidak merasa terhibur dengan Allah, dia hanya merasa terhibur dengan kekayaannya saja. Iki sakjane ngono ya kritikan pedas ora aku. Kritikan pedas terhadap para pejabat-pejabat yang hanya sibuk dengan pengumpulan harta bendanya tanpa mengindahkan bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, niki bahan renungan kita sekalian, walaupun kita mungkin belum sampai ke derajat seperti itu, tapi setidaknya kita meri ya pengen semacam tadi itu ada melek bengi yang bukan karena Allah, bukan karena membayangkan kebesaran Allah, tafakur nikmat Allah, tafakur kebesaran Allah, itu melek bengi sing sia-sia. Menangis yang bukan karena kehilangan Allah juga menangis yang sia-sia. Kita sering menangis kehilangan dunia, tidak pernah menangis ketika hati itu terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi saged ndandosi manah kula panjenengan cara melek ya melek sing manfaat, cara nangis ya nangis sing manfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا كثيرا طيبا مباركا يا في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا صلى الله على سيدنا محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.